Yo, kita dari kelompok 1 sudah sampai di Museum Perjuangan Mandala Bakti. Kita di sini akan mengeksplor apa saja yang ada di dalam Museum Perjuangan Mandala Bakti. Kita harus ikuti perjalanan dari kita. Yo! Museum Perjuangan Mandala Bakti merupakan salah satu museum bersejarah di Kota Semarang yang terletak di Jalan MGR Soegija Pranata nomor 1, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dengan harga tarif masuk 5.000 untuk setiap orang, kalian bisa mengunjungi museum ini sampai puas. Museum ini memiliki peran penting dalam merekam jejak perjuangan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan koleksi yang meliputi berbagai senjata, dokumentasi, dan peninggalan-peninggalan dari masa perang kemerdekaan. Museum ini juga menyajikan perjuangan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan di tanah Jawa. Arsitektur bangunan yang megah dengan gaya kolonial menambah kesan bersejarah pada museum ini, menjadikannya salah satu destinasi wisata edukatif yang penuh nilai sejarah. Gedung ini awalnya dijadikan markas polisi militer Jepang atau Kenpeitai setelah kependudukan Jepang pada tahun 1942. Kemudian, saat Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, gedung tersebut digunakan sebagai markas Angkatan Darat Belanda atau Koninklijke Landmacht. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, Tentara Nasional Indonesia mengambil alih gedung ini sebagai markas Divisi 3 Jawa Tengah yang kemudian menjadi Kodam 4 Diponegoro. Pada 1 Maret tahun 1985, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Perjuangan Mandala Bakti Kodam 4 Diponegoro dan dibuka untuk umum pada tahun 1987. Museum ini menyimpan bukti perjuangan TNI serta peninggalan Pangeran Diponegoro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, khususnya di Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro. Di sini kami sedang mengeksplor Museum Perjuangan Mandala Bhakti yang sekiranya unik dan menarik dan cocok untuk destinasi wisata, salah satu destinasi wisata di kota Semarang ini yang perlu diketahui oleh generasi muda, khususnya di kota Semarang. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak dan sebagai apa? Ya. Baik, terima kasih atas kunjungan teman-teman semuanya ya. Saya perkenalkan diri, nama saya adalah Didi Sulaiman. Saya di sini sebagai pajaga, sebagai yang ditunjuk jaga di sini hari ini. Jadi setiap hari itu ada jadwal jaga itu ada di sini. Ya. Dan yang tadi itu adalah rekan saya, sama-sama bertugas untuk menjaga museum ini di hari ini. Besok pergantian. Gitu. Baik Pak, kita langsung mulai saja ke pertanyaannya. Dari Museum Perjuangan Mandala Bhakti ini sendiri itu berdiri kapan dan awal mula tujuan didirikan museum ini itu untuk apa sih Pak? Museum ini dulunya bangunan ini adalah bangunan kolonial Belanda, dibangun pada tahun 1906 sebagai Radvan Justice atau pengadilan tinggi masyarakat Eropa yang tinggal di Semarang. Ya. Kemudian pada tahun 1985 museum ini, gedung ini beralih fungsi menjadi museum. Tahun 85 beralih fungsi menjadi museum. Nah, yang semula dijadikan kantor Kodam 4 di Ponorogo, ini pindah ke Watugo, Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, pindahnya kantor di sana, ruangannya gedung ini kosong di tahun 1985 dijadikan museum. Kemudian pada tahun 1887 diresmikan dan dibuka untuk umum. Gitu loh. Salah satu tujuan gedung ini dijadikan museum adalah untuk melestarikan karya juang para pendahulu kita ketika merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jadi itu salah satu tujuan dibuatnya museum ini. Ya, Pak. Kira-kira dari sepengalaman Bapak untuk jaga ini Pak, rata-rata yang berkunjung di museum ini itu kalangan pelajar, mahasiswa kah, atau lebih banyak yang orang tua membawa keluarga atau bagaimana ya Pak? Atau rombongan dari luar kota? Kalau liburan musim panjang kayak Lebaran kemarin, yaitu dari luar. Dari luar. Keluarga-keluarga, ya, orang-orang umum. Terus kalau pada hari-hari biasa itu ada yang dari sekolah-sekolah, ya, mereka ada kegiatan apa itu, outing kelas. Nah, ada juga yang jarang itu adalah WNA. Ada kalanya WNA, tapi jarang sekali. Gitu. Itulah kalangan pengunjung Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kodam 4 di Ponorogo ini. Langsung saja ke pertanyaan terakhir gitu Pak. Ya. Nah, apa sih harapan dari Bapak sendiri atas adanya museum ini untuk kedepannya ya, khususnya untuk generasi muda ini yang bisa dibilang agak sulit untuk belajar sejarah, Pak. Pelajar sekarang kan biasanya lebih sudah mengenal yang namanya ya artis-artis, Bapak, yang sudah mulai sedikit-sedikit melupakan pahlawan-pahlawan kita, Bapak. Harapannya dari Bapak sendiri bagaimana? Harapan saya itu mereka bisa ada kemauan untuk mengetahui sejarah bangsanya. Jadi orang-orang yang
yang terciptanya rasa keamanan sekarang, itu mereka harus berusaha untuk tahu kita aman ini sejarahnya bagaimana gitu. Keamanan tercipta, kestabilan ekonomi, berjalannya kehidupan bersosial yang tenang ini asal usulnya dulu bagaimana. Nah itu loh. Harapan saya itu tergugah dalam hati dan pikiran mereka sehingga mereka ada keinginan untuk datang ke museum. Bukan cuma museum ini, tapi museum-museum yang lain. Gitu. Harapan saya itu aja. Oke, mohon Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan sudah mau berkenan kita sedikit wawancara pada sesi kali ini. Mungkin dari kami juga memohon maaf apabila dalam kami berkunjung itu ada sesuatu hal yang kurang mengenakan di hati Bapak mungkin dalam menerima kami sebagai tamu di museum ini, Bapak. Atau nuwun dari kami, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sedang bersama dari kakak-kakak Ugris ya Kak. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Kak, dari mana dan asalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Aura Syifa Kolbi dari Universitas PGRI Semarang, asal dari Kota Pemalang. Saya Intan Nur Aini dari Universitas PGRI Semarang, asal dari Demak. Oke Kak, di sini saya mau sedikit bertanya-tanya mengenai kegiatan Kakak yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu mengunjungi Museum Perjuangan Mandala Bhakti ya Kak. Nah, di sini tadi Kakak kan sudah menelusuri apa saja yang ada di dalam museum. Nah, kira-kira gimana sih first impression Kakak bisa melihat sebelumnya udah pernah ke sini belum? Belum. Nah, bagaimana perasaan Kakak setelah mengetahui isi dari museum ini? Kagum ya Kak, karena di dalamnya itu banyak sekali menjelaskan peristiwa-peristiwa, kemudian menjelaskan Pangeran Diponegoro kisahnya dari mulai bayi hingga perang, seperti itu. Terus Kakak di sini kan keperluannya untuk tugas ya Kak? Iya. Nah, menurut pendapat Kakak pribadi itu anak-anak zaman sekarang itu kalau ke museum itu hanya untuk tugas saja kah? Atau mungkin ada hati yang tergetuk untuk ke museum gitu Kak? Kalau dilihat dari generasi sekarang pasti paling malas ya Kak untuk ke museum. Tapi mungkin dari sekolah juga menggerakkan anak-anak zaman sekarang untuk ke museum supaya mereka bisa mengetahui sejarah-sejarah pahlawan di masa dulu. Oke, berarti harapannya dari Kakak juga, dari kami juga kan sama ya Kak? Iya. Seperti agar generasi muda itu mau berkunjung ke museum untuk belajar sejarah-sejarah gitu ya Kak? Oke Kak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih.